Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Dia Masri. Dan kali ini aku membahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar istilah ini dan sebagian lainnya belum pernah mendengar istilah ini. Gak apa-apa, kita di sini belajar bareng-bareng, yaitu tentang green technology. Sebelum masuk ke green technology, ada baiknya kita mengetahui bahwa sekarang kita hidup pada zaman revolusi industri 4.0, yang dimana sangat relate sekali banyaknya bermunculan teknologi-teknologi canggih gitu ya. Dan ternyata teknologi-teknologi canggih ini memiliki impact negatif terhadap lingkungan. Maka dari itu, yuk kita kenali green technology. Oke, apa itu green technology? Green technology adalah sebuah integrasi teknologi modern dan lingkungan yang dia digunakan untuk menemukan dan mengembangkan bagaimana pelestarian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, yang dimana dia tidak mengurangi lingkungan dan sumber daya alam. Maka green technology ini bisa dikatakan teknologi ramah lingkungan kayak gitu. Pada prinsipnya green technology ini dia memiliki tiga aspek gitu ya, meliputi tiga hal. Yang pertama yaitu dia memberikan kenyamanan sosial bagi masyarakat. Yang kedua memberikan nilai manfaat secara ekonomis, dan yang ketiga tentunya ramah lingkungan. Salah satu penerapan dari green technology yaitu pada energi. Berbicara tentang energi, energi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kita, termasuk Indonesia. Akan tetapi di Indonesia sendiri itu masih menggunakan energi fosil, misalnya batu bara. Ternyata batu bara ini dia memiliki keterbatasan, artinya kuantitasnya itu terbatas, ada usianya. Dan dia tidak dapat diperbaharui, kemudian juga memiliki impact negatif terhadap lingkungan, yaitu pencemaran udara. Maka dari itu kita membutuhkan solusi untuk menangani hal ini dengan cara menggantikan energi fosil menjadi energi terbarukan, energi yang lebih potensial, energi yang ramah lingkungan, dan energi yang dapat diperbaharui. Oke, berbicara tentang sumber daya alam Indonesia, mungkin kita bisa melihat atau melirik ke kelapa sawit gitu. Oke, ternyata kabar baiknya Indonesia memiliki kelapa sawit yang sangat besar gitu ya, menjadi produsen terbesar di dunia. Berdasarkan data yang didapatkan dari majalah kelapa sawit Indonesia pada bulan Oktober sampai November 2014, bahwa luas areal kelapa sawit di Indonesia itu 10,9 juta hektar, dan produksi CPO yaitu 29,3 juta ton, untuk ekspor produk yaitu 21,76 juta ton. Maka total devisa ekspor yaitu kurang lebih 300 triliun rupiah. Wow, ini adalah jumlah yang cukup besar. Akan tetapi, industri kelapa sawit ini ternyata menghasilkan residu berupa limbah, yang dimana dia akhirnya bisa mencemari lingkungan. Salah satu residu atau limbah yang dihasilkan oleh kelapa sawit ini yaitu batang kelapa sawit. Tapi tenang, ternyata batang kelapa sawit ini bisa dimanfaatkan menjadi energi alternatif terbarukan berupa biopelet. Tapi bukan pelet yang sebelah, bukan. Biopelet adalah jenis bahan bakar padat berbasis limbah biomasa, di mana biopelet ini bisa mengurangi emisi debu, kemudian juga mudah dalam penyimpanan dan bisa meningkatkan kerapatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Formatullah yang berjudul Biopelet sebagai sumber daya energi terbarukan dari batang kelapa sawit. Dan dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa nilai kalornya yaitu 17,89 sampai 19,14 megajoule per kilogram. Dan nilai ini memenuhi standar DIN atau memenuhi syarat, yang dimana disyaratkan nilainya 16,3 sampai 19 megajoule per kilogram. Sehingga biopelet ini bisa dijadikan sebagai sumber energi terbarukan, dan ini termasuk ke dalam green technology. Ya, semoga bisa membuka wawasan kita semuanya tentang green technology dan menjadi trigger atau pemicu kita untuk menemukan teknologi-teknologi hijau yang lainnya. Dan akhirnya kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.